Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa Namirah Media yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa berdoa itu merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, dan juga dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara firman Allah yang menunjukkan perintah tentang berdoa adalah firman Allah dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah berfirman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alaka ibadi anni, apabila orang-orang bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an, maka aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan nyembatani, aku akan mengijabahi doanya orang yang mau berdoa ketika mereka mau berdoa kepadaku. Dalam ayat lain, dalam Al-Quran surah Ghafir, Allah juga berfirman, ud'uni qala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhanmu, Tuhan kalian berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Dalam ayat ini Allah jelas-jelas memerintahkan kita supaya mau berdoa. Maka otomatis ketika apapun yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, itu merupakan ibadah bagi kita. Dalam ayat itu diteruskan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang takabur atau sombong untuk beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk berdoa, kemudian disambung dengan orang yang takabur akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Ini menunjukkan bahwa orang yang nggak mau berdoa itu adalah orang yang sombong, seakan-akan dia merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, doa merupakan perwujudan butuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merendah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, doa merupakan salah satu perkara yang bisa merubah hidup kita. Bahkan yang paling penting dalam
menjadi poin dalam merubah nasib kita. Ini ditunjukkan di dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yughayyirul qadar illa du'a. Tidak ada yang mampu merubah takdir Allah yang melebihi doa. Rasulullah juga bersabda, ad-du'a usilahul mu'min. Doa merupakan senjata bagi kaum mukmin, bagi orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan pentingnya doa dalam mempengaruhi kebaikan hidup kita. Dalam berdoa, kita harus mengetahui waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang lebih besar kemungkinannya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah Lailatul Jum'ah. Di khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang tidak akan tertolak doa, di antaranya Lailatul Jum'ah. Nah, pada bulan Ramadan ini, maka seluruh bulan Ramadan merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Karena di samping bulannya itu bulan mulia, pada bulan yang mulia Allah pasti akan lebih mau mengabulkan doa hamba-hambanya, terutama dalam kondisi berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu la yuraddu du'a. Ada 3 orang yang doanya enggak akan ditolak oleh Allah, di antaranya as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Ketika berbuka sendiri, itu juga waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah bersabda, inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watum ma turad. Bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka, ada waktu untuk berdoa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa di antara waktu mustajabah untuk berdoa adalah ketika waktu berbuka puasa. Di antaranya lagi waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa adalah sepertiga malam yang terakhir. Sebenarnya sepertiga malam yang terakhir itu waktu yang mustajab untuk berdoa di setiap malam, tidak hanya pada bulan Ramadan. Akan tetapi pada bulan Ramadan semestinya lebih besar kemungkinan untuk diijabahi oleh Allah karena kemuliaan bulan Ramadan. Terutama ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Karena pada malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang paling istimewa dalam bulan Ramadan, yang paling mulia dalam setahun ini. Maka Allah pun akan mencurahkan rahmat, mencurahkan pengijabahan doa akan lebih besar daripada yang lainnya. Makanya dalam suatu hadis dikutip dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanil Auliya, dikatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar nazarallahu ila ibadihi. Allah memandang kepada para hamba-hambanya pada malam Lailatul Qadar tersebut. Yang mana man nazarallahu ilaihi qadallahu sab'ina hajah. Barang siapa yang dipandang oleh Allah, maka akan diijabahi 70 hajatnya, wa akhaffuha maghfirah. Yang paling ringan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah
sebagian daripada waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa, yang mana pada bulan Ramadan sebenarnya seluruh waktu pada bulan Ramadan itu waktu yang mustajabah, lebih mustajabah untuk berdoa daripada bulan-bulan yang lain. Akan tetapi di dalamnya ada waktu-waktu yang lebih mustajabah lagi, yakni tadi disebutkan sepertiga malam yang terakhir, kemudian ketika berpuasa, dan ketika berbuka puasa. Semoga apa yang kita minta kepada Allah pada bulan Ramadan ini cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika Allah masih belum berkenan untuk mengabulkan doa kita, maka yakinilah dan sadarilah bahwa doa itu merupakan salah satu daripada ibadah, maka tidak usah ditunggu pengijabahan dari Allah, tapi sadari bahwa dengan berdoa saja kita sudah melakukan ibadah kepada Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.